Hadirin yang kami hormati, marilah kita memanjatkan doa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing agar acara kita ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Selesai, amin. Acara selanjutnya, laporan Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Makassar kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Darmawang MKes. Dengan hormat, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Hussein Sam MTP, Ibu ASEAN Engineer. Yang saya hormati Bapak-Bapak para Wakil Rektor, Bapak Ibu para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati para Ketua Lembaga dan Kepala Biro Lingkup Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Ketua Sistem Penjaminan Internal UNM, Bapak Ibu para Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, Koordinator dan Studi Penyelenggara PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan Kedua. Yang saya hormati Bapak Ibu para dosen dan guru pamong yang sempat bergabung pada kesempatan ini, Panitia Pelaksana PPG dalam Jabatan Lingkup Universitas Negeri Makassar, serta seluruh mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan Kedua yang saya banggakan. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena berkat curahan rahmatnya juala sehingga pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan dalam ruang virtual untuk mengikuti jalannya prosesi pembukaan orientasi akademik mahasiswa PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan 2 tahun 2022 Lingkup Universitas Negeri Makassar. Salam dan salawat mari kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Rektor yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan kegiatan PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan Kedua tahun 2022. Pertama, bahwa PPG dalam Jabatan Kategori 1 Angkatan Kedua dilaksanakan dengan dasar Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan nomor 3286/B/HK04.01/2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pendidikan profesi guru bagi guru dalam jabatan yang diangkat sampai dengan akhir tahun 2015. Tujuan kegiatan orientasi akademik antara lain untuk meningkatkan pengalaman faktual mahasiswa tentang proses pembelajaran inovatif dan numerasi, serta kegiatan administrasi sekolah lainnya sehingga dapat digunakan sebagai pengalaman menjadi guru yang profesional, memiliki nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalankan profesi di era yang berbasis literasi dan numerasi. 2. Mempraktikkan rencana aksi yang berbasis higher order thinking skill atau HOTS dan teknologikal, pedagogikal, dan content knowledge TPACK sebagai tuntutan guru profesional abad 21. Jumlah mahasiswa program PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 angkatan kedua yang akan mengikuti kegiatan orientasi pada pagi hari ini berjumlah 1.567 orang mahasiswa dengan sebarang berdasarkan bidang studi atau mapel adalah sebagai berikut: agribisnis tanaman 66 mahasiswa, akuntansi dan keuangan 35 mahasiswa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris 70 mahasiswa, bimbingan konseling, ekonomi, fisika masing-masing 35 peserta, ilmu pengetahuan alam dan IPS masing-masing 105, keperawatan, manajemen perkantoran, matematika 35 peserta, pendidikan guru PAUD 105 peserta, pendidikan guru sekolah dasar 140 peserta, pendidikan jasmani dan kesehatan 70,
pendidikan luar biasa, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, perikanan masing-masing 35 orang mahasiswa, seni budaya 70 orang mahasiswa, seni musik 35, elektronika 70, teknik kimia 63, teknik komputer dan informatika, teknik mesin, teknik otomotif masing-masing 70 mahasiswa, serta teknik pertanian 18 mahasiswa. Asal daerah mahasiswa terdiri dari 32 provinsi, antara lain Jawa Barat 107 peserta, Jawa Tengah 140 peserta, Jawa Timur 197 peserta, Sulawesi Selatan 652 peserta, dan Provinsi Banten 53 peserta. Jumlah keseluruhan 1.567 peserta. Bapak Rektor yang saya hormati, jadwal pelaksanaan program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua akan dilaksanakan dengan menyeberang tahun, akan berlangsung sampai dengan Februari 2023 dengan rincian kegiatan masing-masing, pembelajaran mandiri sampai November 2022, kemudian pelaksanaan PPG berlangsung dari 4 November sampai dengan 26 Januari 2023. Kemudian uji kompetensi yang terdiri dari uji kinerja dan uji pengetahuan akan dilaksanakan dari tanggal 30 Januari sampai dengan tanggal 12 Februari tahun 2023. Kegiatan orientasi akademik mahasiswa dalam rangka pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 ini terselenggara berkat kerjasama semua pihak, terutama sekali petunjuk dan arahan Bapak Rektor UNM serta dukungan seluruh unsur pimpinan dalam lingkup Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itu, izinkan saya melalui kesempatan ini menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, kami mohon kesediaan Bapak Rektor memberikan sambutan dan arahan sekaligus membuka secara resmi kegiatan orientasi akademik mahasiswa dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022 lingkup Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan dan arahan Rektor Universitas Negeri Makassar sekaligus membuka secara resmi orientasi akademik mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam, MTP IPU ASN Engineer, dengan hormat disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati para wakil rektor, Bapak dan Ibu para dekan dan direktur program pasca sarjana, ketua lembaga dan kepala biro, ketua SPI, saya hormati Ketua Forum Studi PPG Universitas Negeri Makassar, para ketua jurusan atau Forum Studi penyelenggara PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua, para panitia pelaksana PPG dalam jabatan Universitas Negeri Makassar tahun 2022, dan yang saya banggakan, saya cintai para mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022. Panitia, hadirin wal hadirat yang sama berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Puji dan syukur tentu kita dahulukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena kita ditakdirkan pada pagi yang baik ini untuk bertemu bertatap muka dalam bentuk Zoom, ya, bagian dari sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua
tahun 2022 sebanyak 1.500 sekian orang, ya, dan tentu salawat pada Rasulullah Muhammad SAW serta seluruh keluarga beliau, sahabat, dan tentu berharap kita semua yang beragama Islam khususnya semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman, dan berharap kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirah. Bapak dan Ibu, para mahasiswa yang berbahagia, tentu saya ingin mengatakan bahwa, menyampaikan dengan tegas bahwa ketika saudara-saudara menjadi mahasiswa PPG ya dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua, ini penanda, meskipun dia menyeberang tahun sampai di Februari bahkan Maret, ini penanda bahwa Anda itu adalah dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga seperti aturan yang ada, kebijakan yang ada, atau regulasi yang ada, berarti bahwa Anda itu ya kalau kemudian lulus nanti di dalam ujian kinerja dan ujian pengetahuan di akhir Januari hingga 14 Februari, itu nanti akan dinyatakan sebagai bagian yang akan diberikan tunjangan dimulai dari tahun anggaran 2023, artinya Januari itu akan berlaku. Sama dengan kategori 1 angkatan 1. Ya, jadi yang saya ingin katakan kepada kita semua, agar kiranya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ya dalam kurun waktu November hingga akhir Januari, tolong bersungguh-sungguh dan belajar dengan sebaik mungkin. Ya, gunakan kesempatan dan waktu yang baik. Bagi Bapak Ibu, para saudara yang sudah memiliki keluarga, katakanlah sudah memiliki suami bagi yang perempuan, memiliki istri bagi yang laki-laki, ya pesan saya atau harapan saya, sampaikan kepada pasangannya agar bisa mengerti dan memberi ruang waktu, bahkan membantu dalam proses sebagai mahasiswa PPG selama kurang lebih 3 bulan efektif atau 4 bulan efektif. Sampaikan kepada keluarga agar jangan terlalu banyak diganggu oleh mereka, tapi betul-betul konsentrasi pikiran dan waktu belajar untuk bagaimana mengikuti proses pembelajaran, pendalaman materi ya yang disampaikan oleh dosen, dan tentu saja ya guru PAMO di mana tempat Anda melaksanakan nanti PPL, meskipun modelnya bisa dilaporkan secara daring kepada panitia. Saya berharap semua dikonsentrasi dengan baik. Ini persoalan 3-4 bulan mulai dari sekarang hingga ke depan, hingga sampai akhir Januari untuk dilakukan tes kompetensi dan tes pengetahuan. Itu berharap betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Karena ini menyangkut masa depan Bapak dan Ibu, saudara-saudara. Menyangkut masa depan. Artinya ini waktu 3 bulan sampai 4 bulan ini adalah waktu yang menentukan masa depan Anda. Karena itu sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada handai tolan, ya yang ada adalah mereka membantu, jangan mengganggu waktu yang Anda punya selama proses ini. Ya, anak-anak semua, para mahasiswa PPG, tolong dicermati kata-kata yang saya sampaikan barusan, bahwa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ingat, ini adalah penentu masa depan.
Jika Anda lulus, maka Anda adalah menjadi guru profesional, sebuah pekerjaan yang mulia, bahkan lebih mulia dari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Lebih mulia dari menjadi dokter misalnya, lebih luar biasa kehidupan yang Anda akan peroleh. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, program profesi guru yang kita saat ini dalam jabatan, ya ini juga karena di kita ini sedang berlangsung juga perjabatan angkatan pertama. Bulan 11 ini juga akan diumumkan perjabatan angkatan kedua. Ya, ini bagian dari mempersiapkan guru masa depan. Bagian dari pemerintah berupaya sekeras mungkin untuk mempersiapkan guru masa depan sehingga betul-betul sistem pendidikan kita betul-betul kita jaminkan bahwa terlaksana secara berkualitas, secara bermutu. Nah, kalau sekarang kita masih melihat kualitas pendidikan kita di seluruh Indonesia, seluruh tanah air, itu masih sungguh kita belum bisa menjaminkan karena masih banyak guru-guru yang ada di luar sana yang kemudian sudah tersertifikasi tapi ya sudah menjelang pensiun, dia tidak ingin mengembangkan lagi potensi dirinya. Itulah yang membuat kualitas pembelajaran dan pendidikan yang ada di Republik ini masih belum bisa menjanjikan. Tapi yakin dan percaya kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kemudian kelak menjadi guru, menjadi guru profesional karena telah lulus PPG, pemerintah selalu yakin bahwa di satu titik kemudian nanti akan proses pembelajaran di kelas, di luar kelas, dan di semua tingkatan strata itu akan dilakukan dan dilaksanakan oleh guru-guru yang memang sudah harapan masa depan, garda terdepan bangsa dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Itu harapannya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu dalam dalam perjabatan ini, ya PPG perjabatan, salah satu tujuan atau beberapa tujuan yang diharapkan sebetulnya selain disampaikan tadi oleh Ketua Prodi PPG UNM Pak Dr. Ismail Darmawan, ini saya juga ingin menyampaikan bahwa tujuan ini sebetulnya kalau diantaranya adalah untuk menjawab kekurangan guru yang selama ini ada. Kekurangan guru kita itu ya selama ini itu sekitar 45 ribuan setiap tahunnya yang pensiun. Nah, ini yang perjabatan yang akan menjawab. Kalau Anda itu akan menjawab kualitas karena Anda sudah menjalankan profesi guru. Jadi dalam perjabatan ini itu istilahnya karena sudah Anda melakukan fungsi guru. Ya, ini sejak tahun 2015 yang diangkat. Ya, sebenarnya kan Undang-Undang Guru dan Dosen itu jelas sekali dikatakan bahwa tidak boleh seseorang melakukan sebuah proses pembelajaran jika dia belum bersertifikat pendidik. Nah, itulah sebabnya tahun 2015 itu ada kesalahan yang mendasar oleh pemerintah ketika menerima ratusan ribu, ya membuka formasi guru ratusan ribu yang sesungguhnya ini melabrak undang-undang. Tapi karena memang di satu sisi kita kekurangan guru, maka mau tidak mau kita pemerintah harus melabrak regulasi yang ada atau menabrak regulasi yang ada. Akhirnya ya guru yang diterima yang seharusnya tidak boleh masuk kelas tetap masuk kelas meskipun belum bersertifikat pendidik. Akhirnya apa yang terjadi? Nah, kita perguruan tinggi LPTK itu terpaksa diberi lagi tugas untuk melakukan PPG dalam jabatan karena sudah Bapak dan Ibu saudara-saudara
sudah melakukan jabatan sebagai seorang guru yang seharusnya tidak boleh. Tapi karena kekurangan memang guru, maka ya suka tidak suka, mau tidak mau, regulasi terpaksa harus diabaikan pada waktu itu. Dan langkah selanjutnya adalah melakukan pendidikan profesi guru untuk betul-betul menjaminkan kepada Bapak dan Ibu betul-betul sebagai guru profesional dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai guru. Itulah sebabnya pelaksanaan dilaksanakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru sebetulnya, menjadi guru sebetulnya itu adalah panggilan jiwa. Panggilan jiwa. Jadi kalau dalam diri Bapak dan Ibu, saudara-saudara, tidak terasa, tidak bergetar panggilan jiwa untuk menjadi seorang guru, ya akan sulit untuk menjalankan tugas ini sebagai bagian dari profesi guru. Ya, karena nanti bisa kita meletakkan pengetahuan dasar tentang ilmu pedagogi, ya ilmu proses belajar mengajar, bagaimana strategi belajar mengajar, penguasaan kelas, kompetensi yang dibutuhkan seorang guru, itu tidak mungkin kita bisa capai jika panggilan jiwa kita belum ada, di hati kita belum ada jadi guru, rasa jadi guru. Itu nanti Bapak dan Ibu saudara-saudara akan menjadikan tugas ini adalah tugas yang kedua atau tugas yang ketiga dan seterusnya dalam hidup dan kehidupan Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, ya saya ingin berpesan atau mengatakan kepada Bapak dan Ibu, yakinkanlah ke dalam diri Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara, bahwa saya terlahir dan ditakdirkan untuk bekerja sebagai seorang guru. Sehingga dengan demikian, tertanam dalam jiwa bahwa memang sudah takdir saya jadi guru. Dan ini adalah luar biasa. Pekerjaan jadi guru itu bukan pekerjaan yang tidak terhormat. Pekerjaan guru itu adalah pekerjaan yang mulia. Nah, selain mendapatkan tunjangan yang luar biasa, ya relatif kalau urusan kalau dalam membanding-bandingkan pegawai negeri yang ada, guru termasuk mendapatkan reward atau kesejahteraan yang lebih baik daripada pegawai lainnya, pegawai negeri lainnya. Oleh karena itu, ya tanamkan dalam diri bahwa memang sudah ini yang terbaik bagi diri saya, sehingga dalam jiwa sudah ada itu sudah terpatri bahwa saya jadi guru dan mau jadi guru profesional. Karena hanya dengan demikian akan mengantarkan Bapak dan Ibu saudara-saudara menjadi guru yang betul-betul diharapkan oleh pemerintah, oleh negara, dan oleh rakyat. Sebagai guru, garda terdepan bangsa. Sebagai peletak dasar konsep-konsep pendidikan dan pengajaran, dan untuk melahirkan kualitas sumber daya manusia yang unggul untuk Indonesia maju. Di situ Bapak dan Ibu akan melakukan peran itu. Ketika Ibu menjadi Bapak dan Ibu, saudara-saudara, menjadi seorang guru profesional yang merupakan harapan bangsa dan merupakan garda terdepan dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas karena proses belajar mengajar yang Bapak berikan yang berkualitas. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, saudara-saudara yang saya banggakan, tentu kita pahami betul bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 ya itu menegaskan betul bahwa seorang guru profesional itu harus mampu mendidik, mampu mengajar, mampu membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai proses pembelajaran dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan pada tingkat pendidikan yang ada, mulai dari usia dini, SD, SMP dan SMA. Itu tugas guru profesional. Itulah sebabnya setelah Anda selesai dalam proses ini, itu Anda akan diberi gelar. Anda akan mendapatkan gelar kalau Anda lulus, yaitu GR. Ya, jadi kalau selama ini adalah peserta Bapak itu sebagai guru S1 ya maupun S2 misalnya, maka ada tambahan gelar profesional yaitu GR.
sama juga dengan teman-teman yang lain yang sarjana kedokteran, ketika dia sudah melakukan pendidikan profesi dokter, maka dia diberi gelar dokter. Sama juga dengan ini, ketika Anda telah melakukan program profesi pendidikan profesi guru, maka Anda akan mendapatkan gelar GR. Jadi kalau dokter itu selalu melekat pada dirinya sebuah kompetensi, ya dimanapun dia, ibu dokter, bapak dokter yang siap memberi layanan kepada masyarakat, meskipun dalam bentuk formal, bapak juga, bapak dan ibu juga, saudara-saudara juga, ketika ada apa itu predikat atau melekat pada diri Anda itu GR, guru profesional, maka Anda meskipun tidak dalam ruang kelas, meskipun tidak dalam jam sekolah, itu Bapak di tengah masyarakat. Bapak dan Ibu harus bertindak selalu memberikan contoh teladan, memberikan karakter, bertindak secara sosial, ya, untuk menyelesaikan solusi-solusi dalam masyarakat berkaitan dengan proses pembelajaran. Bapak dan Ibu harus hadir seperti itu, seperti juga dokter lainnya, seperti juga profesi akuntan, dimanapun dia bisa dikonsultasikan orang, di warung kopi, di rumah makan, di tempat-tempat manapun, bisa memberikan solusi bagi orang terkait dengan keprofesionalannya. Nah, Anda sebagai profesional dalam bentuk tugas guru, ya harus juga mampu memberikan solusi kepada masyarakat. Itu yang kita harapkan dari Bapak dan Ibu. Jika Anda kelak kemudian sudah lulus dalam PPG prajabatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tentu untuk mendapatkan kualitas guru, setidaknya menjadi simultan dari tugas ini dari masing-masing bagian. Jadi kita berharap dosennya yang berkualitas, guru pamongnya berkualitas, dan Anda sendiri harus menjadi pembelajar yang berkualitas, sehingga lahirlah Anda menjadi seorang guru yang berkualitas. Ya, kita berharap seperti itu. Jangan kemudian sudah disertifikasi, wah, tidak ada juga pembeda dari yang belum disertifikasi, karena tidak mau belajar dengan baik. Belajar itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, itu seumur hidup. Ya, kalau konsep dalam agama dulu dan sampai sekarang mengatakan bahwa belajar itu atau pendidikan itu adalah seumur hidup. Long life education, pendidikan seumur hidup, mulai dari buayan sampai ke darat. Tidak boleh kita berhenti belajar. Tidak boleh berhenti belajar, harus belajar secara terus-menerus. Nah, kalau guru abad 21 yang diharapkan pemerintah hari ini adalah guru yang merupakan insan pembelajar. Ya, insan pembelajar, artinya manusia pembelajar. Anda itu sebagai guru adalah manusia pembelajar seumur hidup. Jadi tidak boleh berhenti. Ya, jadi long life learner. Ciri guru atau karakter guru abad 21 seperti telah disampaikan oleh Pak Ketua Prodi tadi, Pak Dr. Darmawan, itu juga kita harus melek terhadap perkembangan teknologi. Ya, kita tahu bahwa beberapa tahun silam, 3 tahun, 4 tahun yang lalu, kita sudah memasuki dan sudah berada pada era revolusi industri 4.0 atau era di mana pencirinya itu adalah big data, artificial intelligence dan seterusnya. Ini semua literasi, ya, literasi tadi Pak Darmawan mengatakan literasi numerik dan seterusnya, itu bagian yang harus menjadi Bapak dan Ibu saudara-saudara memahami dan menguasai. Karena hanya dengan demikian Anda bisa eksis menjadi seorang guru yang profesional. Ya. Jadi
mampu mengenali potensi diri siswa atau murid. Ya, seorang guru itu harus mampu mengenali bahwa si A ini potensinya begini. Dan bukan sekedar mengajar, tapi tidak mau menjadi bagian dari diri pribadi yang harus mengenali siswanya atau muridnya tentang potensi yang ada padanya. Untuk Bapak Ibu sebagai guru mengeksplorasi, menggali, untuk kemudian mengembangkan muridnya atau siswanya itu, karena Anda sudah memiliki pengetahuan bahwa yang bersangkutan memiliki potensi yang luar biasa. Kemudian guru abad 21 itu mengajar tanpa sekat. Maksudnya itu adalah Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ya jangan hanya menganggap mengajar itu hanya di ruang kelas, tapi Anda boleh menciptakan proses belajar di ruang kelas, bahkan di berbagai tempat yang kemudian ya sesuai dengan konsep kementerian kita hari ini, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini diharapkan Anda, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, mampu menerjemahkan proses pembelajaran itu tidak sekedar dalam ruang kelas, tapi dilakukan tanpa ruang batas. Ya, Bapak dan Ibu harus mampu berkreasi untuk ya beruntung kita hari ini itu sudah diberi konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bisa diterjemahkan dalam arti bahwa tanpa relung batas bisa kita ada di mana-mana, itu bisa melakukan pembelajaran dan itu terasa lebih efektif. Bayangkan kalau di S1, Bapak dan Ibu, mahasiswa kita hari ini itu sudah bisa selesai 3 tahun. Ya, tiga kali proses sudah di Universitas Makassar, itu kita melahirkan sarjana S1 itu dalam kurun waktu hanya 3 tahun proses belajar. Itu karena program MBKM yang ada. Kita berharap di sekolah dasar, sekolah di PAUD, di SMP, ya itu dimungkinkan untuk kemudian mempercepat proses belajar mengajar, sehingga kelak nanti itu tidak harus orang itu ya sesuai dengan batas waktu 3 tahun. Nanti kemudian bisa berproses ya hanya 2 tahun, coba pindah ke SMA, di SMP misalnya. Itu ke depannya begitu konsepnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Bapak Ibu yang saya hormati, ya program pendidikan profesi guru yang dilaksanakan di Universitas Negeri Makassar itu bertujuan untuk menyiapkan dan membentuk sumber daya unggul ya yang berkualitas, berjiwa entrepreneur sesuai dengan visi UNM. Jadi kita berharap juga peletakan dasar kepada Anda nanti itu akan ada konsep-konsep entrepreneur, konsep-konsep untuk memahami tentang bagaimana berwirausaha, sehingga kalau Bapak dan Ibu di sekolah bisa mengembangkan itu, bahkan kalau kelak nanti Ibu Bapak sebagai kepala sekolah itu bisa berorientasi kepada bagaimana menghadirkan seluruh potensi sekolah, baik dari sisi bisnisnya maupun sisi pembelajarannya. Nah, itu yang kita harapkan nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya harapannya kepada seluruh mahasiswa PPG kategori 1 angkatan kedua ini agar betul-betul dapat belajar dengan baik, ya bahwa tujuan orientasi akademik ini adalah memberikan sesungguhnya pemahaman kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara sebagai mahasiswa PPG bahwa ini adalah sebuah proses, tidak seperti yang lain, tidak seperti misalnya diklat yang lain, tidak seperti misalnya proyek-proyek yang lain yang kemudian menghadirkan orang dalam sebuah proses
lalu kemudian semua keluar dengan mendapatkan sertifikat. Ini tidak. Jika Anda kemudian tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, ya, itu Anda bisa kewalahan dalam ujian ilmu pengetahuan, ujian pengetahuan tentang PPG ini dan ujian kompetensi. Nah, kalau ini Bapak Ibu bisa lalui, alhamdulillah bisa lalui. Bapak dan Ibu, saya perlu ingatkan bahwa tahun 2021 itu dari seluruh LPTK atau lembaga pendidikan tenaga pendidikan atau perguruan tinggi yang ditunjuk pemerintah dalam melaksanakan PPG dalam jabatan, itu tingkat kelulusan yang tertinggi tahun 2021 ada di Universitas Negeri Makassar. Itu dengan tingkat kelulusan 84, berapa Dar? 82,73 Pak Rektor. 82,73, di atas rata-rata yang hanya 66. Nah, saya berharap kategori 1 angkatan kedua ini jika bisa lulus 100%. Saya berharap itu lulus 100%. Kita berharap jujur betul-betul kita butuh teman-teman hadir menjadi guru profesional. Karena itu kita berharap ya tidak lebih banyak yang lulus, bahkan 100% lulus kita malah gembira. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman para guru pamong, ya, para dosen pengajar, ya, agar betul-betul pastikan bahwa setelah Anda melakukan sebuah proses belajar mengajar, tentunya nanti Pak Dar menyampaikan kepada dosen pengajar agar memastikan bahwa ketika menyampaikan materi, pendalaman materi, ya dipastikan bahwa sudah terjadi transfer pengetahuan, transfer keterampilan pada mahasiswa. Nah, sehingga dia sudah memiliki ilmu pengetahuan yang baik, keterampilan, dan pada saatnya nanti ketika diuji, insya Allah semua lulus. Ya, berdoa kita semua lulus ya, sehat semua, lulus, pokoknya kita semua sukses. Ya, saya berharap Anda semua, saudara-saudara, Bapak dan Ibu, ya akan menjadi sukses, ya, dan berharap kategori 1 angkatan kedua ini tahun 2022 dari 1.500 sekian, ya dapat lulus semua, ya, karena dibantu dengan baik oleh dosen, oleh guru pamong dimanapun pelaksanaannya, sehingga Anda betul-betul telah mendapatkan materi dalam proses pendalaman, dan pada saatnya nanti kemudian diuji pengetahuan dan diuji kinerja, Anda akan mendapatkan nilai yang bagus dan dinyatakan lulus. Saya kira itu dari saya. Sebelum saya akhiri, ya tentu saya juga diminta untuk membuka, maka atas nama Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara, mari kita membuka orientasi akademik bagi PPG kategori 1 angkatan kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pembukaan orientasi akademik mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2022 Universitas Negeri Makassar dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.